Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ardiansyah dan saya sendiri Bayu Wagiono akan menyampaikan materi tentang hadis pada masa kodifikasi yang disampaikan dalam bentuk video. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi hadis yang diampu oleh dosen Bapak Dadang Firdaus. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai tentang pengertian kodifikasi. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, takwin al-hadis atau kodifikasi hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif perseorangan atau keperluan pribadi. 2. Faktor-faktor yang mendorong kodifikasi hadis. Upaya pembukuan hadis secara resmi ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua, para perawi hadis telah banyak yang meninggal. Jika hadis tidak segera ditulis atau dibukukan, maka lama-kelamaan hadis akan hilang bersama dengan meninggalnya perawi hadis. Yang ketiga, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan peristiwa-peristiwa umat Islam semakin kompleks, sehingga memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Dan yang keempat, pemalsuan hadis semakin merajalela. Jika kejadian tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kemurnian dari kelestarian hadis. Faktor-faktor penyebab dilakukannya kodifikasi hadis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Materi yang ketiga yaitu tokoh-tokoh ulama yang berjasa pada masa kodifikasi. Ada 9 tokoh ulama yang dapat kami temukan pada sebuah jurnal. Yang pertama yaitu Muhammad bin Ishaq di Madinah. Yang kedua Al-Rabi bin Sabih di Basrah. Yang ketiga Hamad bin Salaman di Basrah. Yang keempat Sufyan al-Thawri di Kufah. Yang kelima Al-Auzal di Syam. Yang keenam Ma'mar bin Rashid di Yaman. Yang ketujuh Ibnu al-Mubarak di Khorasan. Yang ke-8 Abdullah bin Wahab di Mesir. Dan yang ke-9 Jaringan bin Abdul al-Hamid di Rai. Adapun dalam sebuah kitab mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan tokoh paling penting dalam kodifikasi hadis pada masa ini. Materi yang keempat yaitu hadis pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada abad ketiga, abad ketiga ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat tabi'in. Masa penyelesaian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yakni Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir, sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Periode yang penyelesaian ini terjadi karena pada masa tadwin belum bisa dipisahkan antara hadis marfa, mawakuf, dan maqtu', hadis yang dhaif dari yang sahih. Pada saat ini pula mulai dibuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadis itu sahih atau dhaif. Para periwayat hadis pun tidak luput dari sasaran penelitian mereka untuk diteliti kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Materi kodifikasi yang dibukukan pada abad ini dipisahkan antara hadis Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in. Meskipun hadis-hadis yang dihimpun tidak diterangkan antara yang sahih, hasan, dan dhaif. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ardiansyah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang abad keempat. Pada abad keempat, ulama yang terlihat pada sebelum abad keempat disebut ulama mutaqaddimun, dan ulama yang terlibat dalam kodifikasi hadis pada abad keempat dan seterusnya disebut ulama mutakhirun. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama hadis pada abad keempat dan seterusnya kebanyakan dikutip atau dinukil
dari kitab-kitab karya ulama mutaqaddimun. Sedikit sekali yang mengumpulkan dan usaha mencari sendiri kepada penghafalnya. Dengan kata lain, kebanyakan mereka meriwayatkan hasil dengan berpegang pada kitab yang sudah ada. Periwayatan hadis langsung daripada periwayat, sebagaimana pada abad pertama sampai ketiga Hijriah yang dilakukan para ulama hadis. Di samping karena hampir semua hadis sudah ditulis dalam beberapa kitab yang sudah ada, juga tradisi para periwayat mulai berkurang. Pembukuan hadis pada periode ini lebih mengarah pada usaha mengembangkan variasi pentadwinan terhadap kitab-kitab hadis yang sudah ada. Perbedaan masa kodifikasi abad kedua, ketiga, dan keempat. Kodifikasi pada abad kedua, ulama dalam aktivitas hadis tidak melakukan penyaringan dan pemisahan. Mereka tidak membukukan hadis-hadis, tetapi fatwa sahabat dan tabi'in dimasukkan dalam kitab mereka. Pada kodifikasi abad ketiga ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Sedangkan kodifikasi abad keempat, pada abad keempat dan seterusnya digunakan metode yang berlainan. Abad keempat ini ulama yang terlihat pada sebelum abad keempat disebut ulama mutaqaddimun, dan ulama yang terlihat dalam kodifikasi hadis pada abad keempat dan seterusnya disebut ulama mutaakhirun. Abad keempat ini hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama hadis pada abad keempat dan seterusnya kebanyakan dikutip dan dinukil dari kitab-kitab karya ulama mutaqaddimun. Sedikit sekali yang mengumpulkan hadis dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.